dari dulunya gitu ya, dari dulunya kan memang beberapa mural gitu ya, seniman lah gitu kan yang suka memberontak atau punya aspirasi tertentu itu menggunakan mural ataupun grafiti sebagai medium untuk propaganda lah. Kata kampanye visi politik, visi sosial. Awal-awal Indonesia Merdeka tuh orang-orang tahu Indonesia Merdeka ya dari mural Merdeka. Gambar seperti Jokowi gitu, ditulis not found gitu kan, seperti Jokowi gitu, dihapus gitu, dan beberapa gambar. Ketika si penciptanya itu bisa membuktikan bahwa saya ini karyaku dan ini ternyata dipakai komersil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya bisa dia si pemilik karya untuk menuntut si orang ini gitu. Oke. Meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat RBA, tapi kalau orang nyebutnya intinya OSS berbasis resiko. Dari novel. Kembali lagi bersama saya Chandra, saya Joma di konten Legal Case di channel Legal to Us. Sore hari ini kita akan membahas tentang fenomena yang nggak sangat sih sebenarnya, cuma lagi hangat aja. lagi ramai aja. Lagi ramai. Lagi diributin sama orang-orang ya. Lagi diributin sama orang-orang. Ini berkaitan dengan dinding. Jadi seperti yang di belakang. Nah, gimana? Sudah aku kira Dinding di belakang ini kan sebagai contoh karya ya, Mas? iya karya lah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Mural. Oke, gimana tentang mural? suka nggak Mas sama mural? Suka sih, suka ngamatin kadang-kadang di jalan gitu kan, daripada ngelamun nih mending tengok-tengok kiri kanan mural lumayan. Mural dari anak-anak, misalnya tulisan-tulisan geng-geng Jogja gitu. Iya itu tanda-tanda wilayah itu kalau di Jogja tuh apalah gitu. Nah, kalau aku sendiri malah kurang suka Mas. Kenapa? Zaman sekarang itu kan minimalis gitu, putih, bersih. Kurang chaos kayaknya hidupmu. Kurang. Itu terlalu metal ya. Kurang. Harusnya tuh minimalis itu putih. Tapi beneran nggak ada mural atau gambar dinding yang berkesan buat kamu gitu? Kaligrafi iya tuh, religius kayaknya kamu. Kalau menurutku sih nggak ada sih Mas. Menurutku kalau karya-karya yang menurutku apa ya, catchy gitu di mata tuh, yang menarik gitu. Ya udah tulisan biasa. Mungkin malah mural yang tulisannya tuh nggak aneh, misalnya kayak ya font biasa gitu. Font biasa yang nggak kotak-kotak melingkar gitu, graffiti gitu nggak suka. Kayak yang di Bandung dibuat tersenyum apa gitu. Nah, itu kan minimalis, bagus tuh tulisannya, diperhatikan juga. Oh itu Bandung syairnya itu siapa? Pidi Baik. Pidi Baik. Itu mah apaan ya kayaknya ya? Mural kan definisinya adalah ini karya seni atau mungkin di medianya media tembok gitu. Media tembok ya, dinding lah ya. Dinding. Mural itu kan dinding kan kalau dari katanya gitu. Nah, beda sama ini Mas, vandalisme. Vandalisme kan kayak perilaku yang tidak baik, cuman mungkin medianya dikasih mural, enggak di tempat yang seharusnya gitu. Tapi memang ada keterkaitannya kan. Kadang-kadang apa sih namanya, gambar-gambar itu kan juga dianggap vandal gitu kan, karena memang properti publik mungkin ya, atau properti orang lain, properti umum. Iya gitu kan, jadi anggaplah tembok putih dihajar pakai gambar warna-warni yang belum tentu suka juga orangnya gitu kan. Kecuali orang yang punya tembok itu mengizinkan, misalnya ini tolong dikasih gambar apa gitu. Itu di mural apa, kayak misalnya sekolah kan kadang ngadain lomba mural buat mewarnai tembok sekolah. Iya. Nah itu nggak apa-apa, itu kan fasilitas umum tapi memang diizinkan. Kecuali kalau yang liar gitu, pinggir jalan tiba-tiba. Tapi memang kan kalau yang liar di pinggir jalan itu kan memang sudah ada sejarahnya ya. Dari apa sih namanya, dari dulunya gitu ya, dari dulunya kan memang
beberapa mural gitu ya, seniman lah gitu kan yang suka memberontak atau punya aspirasi tertentu itu menggunakan mural ataupun grafiti sebagai medium untuk propaganda lah. Kata kampanye visi politik, visi sosial. Awal-awal Indonesia Merdeka tuh orang-orang tahu Indonesia Merdeka ya dari mural Merdeka. Gitu. Merdeka atau mati merdeka. Iya, kayak propaganda gitu kan, kampanye gitu untuk penyadaran publik gitu. Jadi ya sebenarnya sudah ada sejak dulu. Dan kenapa akhir-akhir ini diributkan ngomong-ngomong? Dihapus. Karena dihapus ya. Karena dihapus oleh mungkin Satpol PP. Iya. Kemarin juga sempat disinggung Pak Jokowi kan, ditegur kan Kapolrinya. Ini kontennya biasa aja. Nanti alasannya ini bukan program dari Kapolri, tapi program lempar tanggung jawab gitu kan, lempar batu lah ya. Kalau kamu sebagai orang yang suka tembok putih gitu kan, menurutmu penghapusan dari Satpol PP gimana? Kalau penghapusan dari Satpol PP ini yang mana dulu Mas? Kan kalau Satpol PP itu kan hapusnya nggak pakai putih, di blok hitam. Lebih jelek lagi. Susah. Kalau misalnya kemarin kan ada beberapa yang sempat viral itu yang beberapa ini Mas, karya-karya yang Tuhan aku lapar. Oh ya, yang gede kayak di pinggir jalan itu ya, ya apa, pagar setengah badan itu ya. Nah itu. Terus apa lagi Mas? Sempat Mas? Iya, yang ramai itu kan gambar seperti Jokowi gitu, ditulis not found gitu kan, seperti Jokowi gitu, dihapus gitu, dan beberapa gambar itu kenapa? Kira-kira kenapa Mas dihapus itu? Satpol PP kerjanya kayak gitu sih setahu gue, kayak memperindah kota meskipun dengan perspektifnya gitu ya, perspektifnya gitu. Ya. Kan itu dianggap kayak merendahkan atau menghina atau apa itu istilahnya? Oh ya, kemarin yang obrolan yang mengikuti gitu ya, obrolan yang mengikuti ya. Kalau itu biarlah diperdebatkan sama mereka gitu kan. Ya kalau misalnya dikaitkan dengan simbol negara itu kan kalau di UUD sendiri kan enggak, presiden kan tidak termasuk simbol negara. Iya. Kalau nggak salah tuh simbol negara itu yang tetap gitu kayak bendera merah putih. Iya. Namanya juga simbol kan. Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasila, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan itu kan yang mewakili gambar-gambar yang mewakili. Cuman dianggap mungkin muka presiden itu apa namanya ditulisin not found itu kayak menghina simbol negara, presiden sebagai simbol negara. Itu menurutku ranahnya penafsiran sih. Penafsiran kan. Maksudnya iya kan di dalam gambar kan ada bentuk kritik kan. Dan bagi orang yang tidak sepakat dengan penghapusan kan aku rasa bisa juga, orang namanya juga kritik gitu kan, nggak apa-apa meskipun kan bentuk ya orang dikritik malah mau kadang-kadang kan, apalagi orang yang punya kecenderungan dari pelaksana kebijakan sendiri kan ya melindungi atasannya gitu. State aparatur kan seperti itu. Iya, state aparatur kayak gitu. Siapapun yang berkuasa ya nanti wah ini mesti dibela. Tapi kita terlalu jauh ngomongin politik. Oh iya. Kembali lagi kita fokusnya ke ini. Ke mural. Ke gambar. Nah itu tadi Mas Jamal juga menyebutkan bahwa mural itu sebagai sarana tempat kritik dan lain-lain. Tapi mural itu kan ada nilai seninya, ada nilai karyanya. Iya. Nah nilai karya ini kalau dikaitkan dengan legalitas, gitu, karya ini yang berarti yang bisa hak ciptanya itu kan bisa diurus ya? Iya, bisa diurus toh. Iya, sebagai sebuah di mana-mana kalau karya itu kan menurut UU hak cipta kita itu kan itu kan kayak seorang di dalam ilmu pengetahuan seni atau sastra itu kan ketika dia memproduksi karyanya itu kan otomatis ya. Otomatisnya itu kalau dia itu prinsipnya deklaratif itu kayak mengumumkan atau kayak menampilkan di publik aja udah kayak misalnya mural itu kan dia udah menampilkan di publik gitu. Iya. Karya saya masuk kategori deklaratif gitu kan, karya saya gitu. Dan juga itu kan masuk
dalam kategori yang bisa diurus itu hak ciptanya. Hak cipta atau apa itu mas? Hak cipta, iya dicatatkan kalau hak cipta kan. Jadi iya dia tinggal catat aja maksudnya. Oh ini hak ciptanya atas nama aku. Misalnya kita ambil kasus contoh yang Pak Jokowi Pak Jokowi. Ya gambar mirip Pak Jokowi. Bahaya mas. Iya bahaya. Kamu sensitif loh ini. Gambar seperti Pak Jokowi. Iya, tulisannya not found. Itu penciptanya berarti bisa mencatatkan karyanya ini ya. Ini karyaku, misalnya ini nanti dihapus ya udah nanti, tapi tetap ini karya. Kan ketika sudah kalau karya hak cipta itu kan nanti kan ada hak ekonomi dan hak moral ya gitu kan. Ketika orang pengen jadi anggaplah itu memakai gitu kan. Paling enggak kan hak moralnya ada. Oh, ini dulu sama atau dicantumin tuh kadang tuh. Dicantumin gitu. Kalau hak ekonominya itu ya kayak buat di copy gitu ya, disebarluaskan atau disiarkan. Misalnya ditempel di cover buku gitu. Iya, iya di cover buku, di kaos gitu ya. Atau performatif gitu kan. Jadi biasanya seniman mural itu kan kalau pameran itu kan dia kayak langsung ya gambarnya ya. Kayak gambar langsung gitu kan. Gambar on the spot. Iya on the spot gitu kan. Di dinding galeri apa gitu kan. Nah kalau dia itu dipamerin ditonton itu gitu kan. Kalau si ada orang yang menggambar-gambar itu gitu ya. Aku rasa paling tidak gitu ya. Kalau ini komersil gitu kan, hak ekonominya tersangkut di sana gitu. Jadi ada hak-haknya juga sebenarnya. Nah ini. Tapi masalahnya kalau orang kecil itu kan takut mas kalau tahu sih. Iya biasanya anonim kan. Tapi ada loh biasanya kayak simbol-simbolnya. Di bawahnya inisial. Iya inisial gitu kan. Anti tank atau apa gitu kan. Terus apa kemarin itu lupa aku beberapa nama yang lain gitu. Itu kan ada kayak inisial. Nah, pokoknya kalau intinya itu kalau sebuah mural dipahami sebagai sebuah karya, itu kalau dalam bentuk hak kekayaan intelektualnya itu bisa dicatatkan sebagai hak cipta. Iya bisa hak cipta. Karena kan kategori seni loh. Kategorinya iya masuk kategori seni. Ya mural itu kan pada dasarnya kan sebagaimana karya seni rupa yang lainnya, meskipun dia medium kan, mediumnya dinding. Dia dinding, terus apa namanya? Pewarnanya itu apa sih namanya? Alatnya lah ya. Alatnya itu kan ada yang pakai pilok, pakai akrilik, ada macam-macam pakai cat, macam kayak gitu. Ya. Ya kurang lebih sama sih menurutku sebagai sebuah karya seni. Jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba moto karya mural terus dibikin kaos gitu, berarti itu juga bahaya juga ya mas. Kalau misalnya yang punya muralnya itu ini muralku nih. Iya ya paling enggak apa dicantumin lah ya apa-apanya gitu kan. Kalau ada inisialnya dimasukin, dia jangan dikeren sendiri gitu. Tapi kalau dipakai kaos terus kaosnya dijual, nah ini menurutku gitu ya, karena ini bidangnya komersil gitu kan. Kalau nggak komersil mungkin hak moral aja yang ini kan yang tersangkut kan. Kalau komersil gitu kan untuk dijual belikan gitu ya. Itu harus ada ini. Bisa jadi soal gitu, maksudnya bisa jadi soal gitu. Bisa jadi soal dan ketika si penciptanya itu bisa membuktikan bahwa saya ini karyaku dan ini ternyata dipakai komersil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya bisa dia si pemilik karya untuk menuntut si orang ini gitu. Oke, jangan lupa saksikan channel Legal Tukas. Di sana pasti ada banyak konten-konten menarik dari kita, terutama Legal Case ini. Konten paling sangar di channel Legal Tukas. Jangan lupa hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu ya mas. Setiap hari Sabtu. Jam 6 sore. Jam 6 sore. Waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih sobat Legal semuanya. Salam Legal Tukas.